Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli mawjud, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa suhbi adada kulli syaki wa mas'ud. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat walafiat dan selalu menjaga kita dari hal yang buruk dan hal yang tidak kita sukai. Salawat salam semoga tetap diaturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kami akan membahas tentang yang namanya 10 hari akhir. Ada apa di 10 hari akhir, dan kita akan selesai. Bukan berarti kita gembira, tetapi yang namanya puasa kan 1 bulan ya sudah, ya enggak sampai 31 atau 35, tapi 1 bulan saja ya. Maka kita akan yang namanya membahas tentang 10 hari akhir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita ini sudah memasuki 10 hari akhir yang kedua ya. Tadi malam 21, kemudian nanti maghrib malam 22. Jadi hitungannya bulan Hijriah itu mulai maghrib terbenamnya matahari, berarti malam 21 kemarin masuknya berarti maghrib kemarin, terus nanti malam 22 masuknya maghrib nanti. Nah, maka bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika sudah 10 hari akhir masuk, beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyhurul awakhir syadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah itu di selain malam tersebut. Artinya Kanjeng Nabi di malam ya 10 akhir ini mulai kemarin beliau berbeda dengan malam yang pertama, 10 yang pertama, 10 yang tengah, 10 yang akhir. Sebab kalau 10 pertama itu adalah awaluhu rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Jadi Ramadan itu dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah rahmat bagi siapa saja yang masih menemukan atau masih mengikuti bulan Ramadan, berarti orang tersebut masih mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini yang paling penting ya. Karena jangan sampai orang mendapatkan nikmat ya, mendapatkan celaka ya, menerima siksa nasib buruk dari Allah. Jangan sampai, tapi rahmat. Berarti orang bisa puasa tahun ini 1446 Hijriah ini berarti orang tersebut dapat jelas-jelas dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpuasa dan menjalankan sampai 10 hari. Kemudian 10 hari yang tengah ini adalah maghfirah ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mulai tanggal 11 sampai 20 ya. Kemudian kita ini masuk nanti akan hari yang kedua, yaitu 10 akhir, yang mana kata Rasulullah SAW 10 akhir itu adalah itqun minan nar wa akhiru itqun minan nar, dan yang terakhir adalah dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ya Kanjeng Nabi mengajarkan ya, ulama-ulama kita mengajarkan orang itu sebelum beribadah di bulan Ramadan ada namanya persiapan. Nah,
Maka seperti hanya orang menanam, pertama kalau ingin panen, pertama harus menanam. Menanam itu di bulan Rejab. Kemudian yang namanya bulan Sya'ban itu menyirami. Kemudian bulan Ramadan itu adalah memanen. Kapan panennya? Yaitu nanti setelah tanggal 1 Syawal. Nah, maka jangan pernah berharap jika orang ini mau memanen tapi dia nggak menanam. Nah, makanya sajane gak pas. Nggak melok poso kok melok riyo. Ya. Nggak nandur kok panen, ya nggak mungkin. Ya, gitu ya. Ini hebatnya ya orang-orang yang di bulan Ramadan bisa ikut puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah ya sampai beliau ini ketika 10 akhir beliau melebihi dari hari-hari Ramadan yang 10 pertama 10 tengah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang Rasulullah ini mengejar 10 akhir itu. Yang pertama ya 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah dan setiap amalannya manusia dinilai dari amalan penutupnya ya gitu. Jadi awal itu wong-wong semangat terawihnya full ya. Saya pernah mbak ngimami itu di daerah Malang sini. Jadi ketika terawih pertama saya ada jadwal malam pertama malam 10 sama malam 13. Malam pertama bawah full, atas full, ambilnya sampai panjang bahkan sampai keluar. Kemudian setelah saya bermakmum menjadi imam ya, menjadi imam hari 10 tinggal 4 baris. Nah, kemudian hari yang ke-13 tinggal 2 baris. Nah, ini orang semangatnya ya. Ya tetap ya semangat bulan Ramadan memang harus kita hargai luar biasa. Tetapi semangatnya nggak boleh kendor. Nah, maka ini Rasulullah ya, mewanti-wanti kepada kita jangan sampai di 10 akhir ini malah kendor. Karena apa? Baik dan buruknya dan terima dan tidaknya amal ini tergantung penutupnya, yaitu 10 akhir yang saat ini kita masuk pada hari yang kedua. Kemudian yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai Rasulullah. Loh. Makanya Rasulullah sampai apa? Beliau ini sampai mengencangkan sarungnya, beliau sampai tidak tidur, beliau sampai mengajak keluarganya karena apa? Ayo bangun. Ini yang diinginkan manusia. Itqun minan nar. Kita semua kan pasti kemen masuk surga kan? Nah, artinya dimerdekakan dari api neraka itu enggak disentuh api neraka alias masuk surga. Kita kepengen. Nah ini tujuannya orang beramal itu ridho Allah dan masuk surga. Nah, intinya kita beribadah mulai dari awal, tengah sampai akhir ini ridho Allah jelas. Ya, karena ini hadiah Allah untuk kita. Tapi Allah menghadiahkan kepada kita yaitu surga. Maka Rasulullah gitu. Yang kedua adalah kerinduan dan keindahan Lailatul Qadar. Ya, itu malam kemuliaan dan keutamaan beribadah melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu pada karo 83 tahun 4 bulan, mohon maaf ya. Jadi malam 1000 malam ya. 1000 bulan, malam 1000 bulan itu sama saja dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Ada surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di 10 hari yang akhir ini ya orang-orang ini banyak ya. Nanti sama lihat di musala di masjid ini malam-malam melean, malam-malam beribadah. Nah, karena ini nyontoh seperti yang dilakukan Rasulullah ingin menyebut Lailatul Qadar. Nah, dan Lailatul Qadar ini menurut ulama yang paling kuat itu juga berada pada 10 hari yang akhir. Nah, ada yang mengatakan lagi ini apa itu malam-malam ganjil, ya, gitu ya. Nah, malam-malam ganjil itu yang namanya Lailatul Qadar. Maka kalau sampai mendapatkan pahala yang satu kali saja beribadah itu seperti 83 tahun lebih 4 bulan, Masya Allah. Jadi umur kita meskipun kita ini masih muda ya dipanggil oleh Allah tapi amal kita sudah banyak, gitu loh. Kemudian keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan. Nah ini kan sudah mulai nih, toko-toko sudah mulai ramai nih.
memang pinter ya, toko itu untuk mancing awal Ramadan dikeluarkan yang bagus-bagus barangnya, nanti tengah enggak, akhir dikeluarkan lagi. Nah ini jangan kepancing kita ini ya, ini jangan kepancing, tapi perbanyaklah ibadah. Ya tetap kita manusiawi ya tetap, tapi jangan kepancing sehingga kita ini sampai lalai, gak melok terawih, sibuk ini, padahal ini yang terakhir. Nah, maka kami berharap jangan sampai yang namanya terlena dengan 10 akhir ini sehingga kita ini enggak menangi hadiah yang paling hebatnya, hadiah dari Allah yang diberikan kepada kita, malah kita ini terlena dengan belanja-belanja, masukkan jajan, masak dan macam-macam. Sudah itu akan mudah sekarang, apalagi Allah memberikan kenikmatan ya. Semua ini serba gampang Mbak ya. Ya, nunggu di rumah sudah datang sendiri kiriman mobil ya apa bisa. Ini kenikmatan Allah. Nah, artinya kenikmatan ini sudah jangan dibuat repot, yang gampang dibuat gampang. Nah, kemudian ada yang memberi kaidah ya, kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Nah, tapi ini sebagian berpendapat ya, itu ternyata nunggu dilihat dari puasanya hari apa ya. Ini ada kalau puasanya Sabtu berarti malam Lailatul Qadarnya insya Allah malam 23. Kalau puasanya Ahad atau Rabu malam Lailatul Qadarnya adalah 29. Kalau Senin malam 21, kalau Selasa atau Jumat malam 27, kalau Kamis malam 25. Kemarin puasanya hari apa? Hari Minggu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Nah, malam Lailatul Qadarnya insya Allah menurut pendapat ini yaitu di kitab Marhaban ya Ramadan, kita sebagian ulama mengatakan berarti Lailatul Qadarnya malam 23 yaitu besok. Nah, tapi ada yang berpendapat orang beribadah ini jangan dihitung dan dibatasi. Pokoknya Ramadan masuk itu ya malam Lailatul Qadar itu. Dengan catatan di Ramadan bisa beribadah, berpuasa dengan baik, itu mendapatkan Lailatul Qadar. Yakinlah seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya kalau kita ini sudah menanam, menyirami, memanen, maka kita akan mendapatkan keuntungan semua. Nah, setelah nanti Ramadan akhir, kita ini akan mendapatkan pahala yang disediakan oleh Allah, ya. Yang paling pokok diantaranya adalah pahala kita dihapus dosanya, ya. Dosa semua yang telah lalu, semua diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman dan karena mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah dilakukan dan akan dia lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Begitu. Ya, maka yakinlah setelah orang itu beribadah di bulan puasa ya penuh, kemudian hari raya dia ini seperti bayi yang baru lahir, kembali ke fitri, kembali ke suci yang bersih seperti kertas yang putih yang enggak punya dosa. Itu. Kemudian kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertahlil, gemuruh semua sedunia ini yang namanya mengumandangkan takbir, tahmid ya dan tahlil. Karena apa? Karena kebesaran di mana hari Raya Idul Fitri ini telah terjadi ya, telah datang dan semua orang bergembira untuk menyambut pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah karena pahala-pahala itu akan sempurna diberikan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai di malam 10 akhir ini yang nanti malam 22 sampai nanti ya waktunya Idul Fitri, dan mudah-mudahan benar-benar kita menjadi orang yang fitri, bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan ya yang mau mudik, mau ketemu keluarganya, saya doakan sehat selalu, selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Dan yang THR-nya belum turun,
Mudah-mudahan cepat turun. Allahumma turun, Allahumma turun, Allahumma mudun, Allahumma mudun, Allahumma akeh ngomongnya gampang. Amin, ya Allah. Asalnya gampang dadi gampang insya Amin. Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat namanya menjalankan ibadah 10 akhir di bulan suci Ramadan dan selamat nanti hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Silahkan yang mau bertanya monggo. Ocean Garden bisa menjadi salah satu pilihan restoran untuk menikmati hidangan Jawa sampai seafood. Restoran Legend 1 ini memiliki 5 cabang di Kota Malang. Salah satu lokasinya ada di cabang Trunojoyo depan stasiun Kota Malang. Dari pelayanan sangat cepat, stafnya juga ramah. Fasilitas dan layanan juga sangat lengkap. Dari area event, meeting room, VIP, musola, kamar mandi, sampai playground untuk anak-anak. Suasana di restoran ini asri dan sejuk. Jangan khawatir, pilihan tempat untuk makan juga tersedia dari smoking area, non-smoking area, sampai area joglo. Untuk pengunjung bisa membeli buah segar dan durian premium dengan harga terjangkau. Menu makanan juga tidak perlu diragukan lagi. Dari menu rekomendasi ayam, gurami, sayuran, sampai dengan pilihan berbagai macam es. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa berkunjung ke Ocean Garden. Ustadz, Ya. apakah ada dosa yang tidak bisa diampunin di malam Lailatul Qadar? Apakah itu benar-benar semua dosa diampuni? Ya. Jadi ada pertanyaan, apakah benar-benar ada dosa yang tidak terampuni hanya dengan adanya malam itu Qadar? Ingat, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Di antaranya dosa besar itu adalah satu, menyekutukan Allah. Wong wis nyembah Allah, saya lagi dikei ujian ganti duit wis njaluk ning dukun. Iku jenenge musyrik. Musyrik. Wong nyembah Allah terus dikei obat ngene jarene sing ngekei waras obat, itu jenenge musyrik juga, musyrik kofi. Ya. Kemudian yang kedua adalah berani sama orang tua. Nah, itu tidak cukup dengan adanya kita di bulan Ramadan, tapi harus betul-betul taubatan nasuha. Ya, taubat yang betul-betul tobat. Ya, yang ada 4 syaratnya itu ya. Harus yang namanya berhenti dari melakukan itu, kemudian minta ampun sama Allah, mengakui bahwa salah dan janji tidak akan mengulangi lagi. Harus seperti itu baru diterima. Tapi kalau dosa-dosa kecil ya, ini sudah bisa terhapus dengan dosa dengan pahala yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau sudah sebesar seperti tadi harus betul-betul taubat nasuha, Mbak. Gak tobat lombok rak kenaan senengan STMJ. Sholat terus maksiat jalan, begitu ya. Gitu, Mbak. Terima kasih. Silakan. Ya. Kalau dilihat tanda-tanda itu kan sendiri-sendiri, Mbak, nggak ada yang tahu. Jadi, tapi ada sebagian orang itu, dia itu pas malam Lailatul Qadar, wallahu alam itu apa betul-betul memang bener apa enggak, tapi orang cerita. Jadi dia bangun biasa malam, kemudian didatangi sinar yang warna putih sekali. Kemudian menatap pada dirinya. Sinar itu masuk ke tubuhnya. Gitu. Ada orang bagian seperti itu. Tapi secara umum ya, orang itu nikmat, betah, kerasan, semangat dalam beribadah di malam itu. Lah itu. Ya. Jadi kayak gak keras loh. Kok wis sahur loh. Nah, ini loh. Allah akan menyelipkan di situ. Tapi kalau orang itu sik golek ya pun di. Orang saya terkan tadi dia juga nggak sengaja nggak tahu. Tiba-tiba ada sinar putih sekali. Kemudian masuk dalam tubuhnya. Menatap tubuhnya dan datang pada dirinya. Nah itu di antara tanda-tandanya. Tapi secara umum ya itu tambah sregep, tambah rajin, nggak kerasa. Jadi Allah itu akan ya memberikan suatu anugerah ya kepada hambanya jika hambanya itu malah lali, nggak eling. Ya, kadang kita kan begitu ya,
doa ini kalau kita kan mintanya langsung dikabul, langsung selesai masalah. Nah, enggak lihat seperti itu Allah. Allah ini lihat yang namanya gimana hamba istiqomah enggak, rajin enggak, terus enggak. Disitulah Allah memberikan pertolongan. Dan insya Allah akan bisa terlihat ketika kita bisa semangat dalam beribadah. Gitu. Ada lagi mas-masnya? Kalau orang kan macam-macam ya Pak Ustaz. Ya. Ada yang semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ada juga orang yang nggak peduli. Gimana itu Pak Ustaz? Ya. Bodo amat lah. Ya memang manusia macam-macam. Ya. Jadi kita ikut pendapat yang begini. Orang itu bisa beribadah dengan baik di malam Ramadan, baik mulai awal, tengah, atau akhir sudah mendapatkan Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi nggak terlalu dibuat pusing ya. Tapi ada yang meneliti ya seperti itu, karena ini puasanya hari Sabtu berarti malam Lailatul Qadar insya Allah 23 ya. Kalau nggak peduli ya bukan berarti mohon maaf orangnya nggak pernah Lailatul Qadar. Mungkin terkadang dia ini bingung dengan pendapat si A, si B, si C, sehingga ketika beribadah malah nggak yakin gitu loh. Nah inilah pendapat yang pertama itu yang saya sampaikan. Jadi semuanya itu Lailatul Qadar biar orang tambah semangat dalam ibadah. Nah bukan berarti orang yang nggak peduli itu karena itu nggak mau, tetapi karena dia bingung berbagai pendapat, sehingga dia memilih al-khuruj minal khilafi sunnatun, lebih baik aku keluar dari perbedaan itu dan saya tetap melaksanakan ibadah. Gitu Mas. Mungkin satu pertanyaan lagi masnya. Ya siap. Nah, misal nih Ustaz, dia itu 3 minggu nggak puasa itu, lalu di minggu terakhir dia puasa ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu gimana Pak? Ya tadi dawai Allah illa syama fa innahu li, kecuali puasa karena aku ya da'u syawatahu wa ta'amau min ajli. Apa dia itu berpuasa karena aku apa tidak? Apakah dia ini enggak makan minum karena aku apa tidak? Nah, tetap puasanya sah karena puasa secara agama itu adalah menahan lapar dan dahaga dan hal yang membatalkan mulai subuh sampean maghrib. Tapi kalau berharap seperti itu ya nanti urusan mbek Gusti Allah. Oleh apa ora pahalane gitu ya. Kadang nak poso gak cuma apa itu 10 akhir tok Mas. Kadang nak poso iku dijupuk ndase karo buntute. Ya apa iki? Daging gak gelem. Pertama tanggal 1 terus sampai tanggal apa iku 30. Soalnya cek ketok poso masyaallah berpuasa mau hari raya. Ana sing ngono. Ya gak oleh. Coba nak sampe dikek buntul pindah karo Gusti Allah ketek daging coba. Nah, gitu. Kita ini sebenarnya harus kita introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini ambil Allah contoh. Salat aja waktune kepepet, kepeksa. Allahu Akbar. Cepetan salat. Yo cepetan Allah. Lah ini nggak minta ya Allah. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya hambamu. Kenapa engkau biarkan ya? Jari malaikat. Wes tahu. Awakmu iku nek njaluk kaya ngono nak dikongkon lah. Ini loh. Maka man zaru'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti menune. Nak gak menanam ya nggak menune. Alah, tadi saya sampaikan ya, bulan Rejab itu menanam, kemudian bulan Sya'ban itu menyirami, kemudian bulan Ramadan itu adalah memanen. Panennya di mana? Di 1 Syawal. Ora poso kok panen apa? Ya ngaplo. Nah, gitu. Makanya sekali lagi ini hadiah ya dari Allah untuk kita. Kita ini umurnya nggak tahu, ya. Dikit-dikit, tapi kalau kita mendapatkan malam 10 yang akhir ini, Masya Allah, bayangno podo karo ibadah 83 lebih atau punjul 4 bulan, bayangno Mbak. Gitu, makanya ayo sabar ya, lemes ya ngeleyeh, ya rada anu gak apa-apa. Ngomong karo bose karo majikannya, Pak mohon maaf ini kepuasa. Nah, ini Pak mohon maaf. Oh, iya, gitu ini hebat. Jadinya seneng Kanjeng Nabi. Ya gitu, Mas. Iya. Gimana? Pak Ustadz, Yes. ini ada yang tanya. Pak Ustadz, jika malam minum kamar, apa siangnya boleh puasa? Ada yang tanya gitu. Pertanyaannya, jika malamnya minum khamr, apa siangnya boleh puasa? Pokoknya poso, iku gak ngombe, gak mangan, ya diarani poso ya boleh.
Jadi urusannya khamar ya dosanya khamar, puasa kewajiban. Oh gitu. Ya gitu, dibeda-bedakan ya. Berarti ya dia ini masih ditakdirkan Gusti Allah apik. Lho bengine apa iku ngombe rene poso. Lho ana mohon maaf ya, ana apa iku balon apa lonte gitu ya, dia juga masih sholat, masih bagus gitu lah Mbak. Nah nanti alon-alon, Islam itu kan apa ya, bukan keras, lembut, baik. Ud'u ila sabili rabbika bil mu'adatil hasanah. Ajaklah ya mereka pada jalan Tuhanmu dengan baik. Ya, gitu loh. Enggak harus kalau kamu di malam enggak boleh puasa. Loh, apa ono bengine ngombe terus apa iku rinone poso terus apa iku batal puasanya enggak dapat pahala. Wallahu alam dapat pahala urusannya Allah. Ila syama fa innahu gitu. Tapi kamu harus tahu ngombe iku adalah haram karena itu larangan, puasa itu wajib dan itu harus dilakukan. Berarti itu hak prerogatifnya Allah. Iya. Aja dikait-kaitno nak ngombe pas siang dosa gede tambah niku. Wis ngombe waya poso. Itu. Oh ya, Ustadz ada lagi. Kan tadi jangan terlena duniawi di malam Lailatul Qadar. Terus gimana Ustadz kalau kerja tapi lembur terus? Ya. Iya. Dan kita nggak sempat mengejar Lailatul Qadar ini gimana Ustadz? Ya. Jadi ngelembur sampai jam piro sih? Iya. Jam 10. Iya, semisal Iya. lemburnya sampai malam. Wong Lailatul Qadar itu ya ada yang berpendapat memunculnya itu setelah jam 12 sampai subuh. Jadi kita nggak istirahat dong Ustadz, kan masuk pagi. Loh, makanya kan Kanjeng Nabi pokoknya istirahat iki dikurangi kudu qiyamul lail. Donyane tetep donya, tapi jangan ditinggalkan akhirate. Kan mendapatkan dia. Nah, berarti turu sebentar. Kan sampean melembur kok durung 2 jam loh. 1 menit. Ya, jika istirahat ini kita betul-betul istirahat yang baik gak apean, mohon maaf ya, gak apean nyenyak, itu enak. Nah, ini 10 menit bisa menjadi yang namanya istirahat 1 jam loh Mbak. Bisa menjadikan apa itu ibadah 1 jam loh Mbak. Oh, iya. Ini kalau memang sama betul-betul istirahat ya, tapi nak saya apean, saya utek-utek ya. Maka tidur nggak enak kalau wong utek-utek apean itu. Tapi kalau tidur nyenyak, selimutan, mapan, apalagi sampean doa ya, membaca apa itu ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wah, sing ketemu nih duduk we gombel ya. Tapi ketemu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah gitu. Nah makanya sampean Kanjeng Nabi kan ngongkon ya. Ayo diurip-urip tenan, meskipun kerja ya kerja, wong sampean sik urip ning donya awake dhewe iki sik kerja kudu golek duwe ya. Jangan sampai ngemis-emis, gak oleh. Ngemis-emis gak boleh. Ya tetap istirahat. Oh nek istirahatnya dipolno ya, saya kerja ya jangan gitu ya. Terakhir ya Ustadz ya, terakhir ya. Ya, ada pertanyaan dari Sobat Memo. Pak Ustadz mau tanya, apa ini tulisannya? Mandi wajib apakah salah satu syarat puasa? Mandi wajib apakah salah satu syarat puasa? Iya. Ya ora ono ta. Jadi apa itu yang diantaranya mandi junub atau mandi besar itu kan karena ada sebab. Contohnya apa itu selesai haid, contohnya apa itu kalau sperma atau yang lain, ya nggak ada kaitannya Mbak mandi wajib, jadi nggak ada hubungannya. Syaratnya puasa bukan mandi wajib, cuma kalau sampean umpamane yang laki-laki terutama ke junub, nah segera mandi, ya segera mandi. Karena apa? Karena jangan biarkan dirimu ini batal. Jadi wong hadas besar itu seluruh tubuhnya itu batal. Makanya gak oleh wong nak mari junub ora rokokan, gak oleh. Makruh hukumnya, harus wudhu dulu. Apa meneh ngombe ya. Mohon maaf, mari hubungan sama istri yo kepengen lanjut terus rokokan sik terus gas yo, wudhu dhisik. Itu loh, makruh. Makanya anake awak dhewe gak iso guwan dengan api-api, pinter-pinter gara-gara ngene ku langsung wae lek. Ngono ku apa sing ngarai. Nah, jadi enggak ada doanya ya Ustadz ya? Loh iya dong, enggak ada kaitannya Mbak. Jadi syaratnya puasa bukan mandi besar, bukan. Jadi iya. kalau syaratnya mau sholat harus, kalau apa ikut junub harus mandi besar. Karena apa? Pakai wudhu 100 kali pun kalau kita hadas besar nggak akan sah gitu. Seperti hanya kita ini kena najisnya anjing atau babi. Meskipun deterjen yang wanginya
paling wangi sak truk tetap nggak bisa menghilangkan hadisnya anjing atau babi. Karena apa? Karena syaratnya harus memakai debu salah satu basuhan itu. Gitu. Sudah? Sudah cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan semua bagi pemirsa, dan mudah-mudahan selalu sehat selalu sampai menyelesaikan puasa di 10 akhir ini, dan betul-betul kita nanti akan selesai dengan fitri. Hati-hati dalam perjalanan nanti mudik, ketemu keluarga, ingatlah ya bahwa keluarga itu juga sangat penting karena mereka adalah tonggak dan tali kita yang akan menyelamatkan kita nanti ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi